Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja sehingga kita tetap bisa melaksanakan ibadah kita dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di video pembelajaran. Namun di video pembelajaran kali ini kita belajar pendidikan agama Islam, khususnya bagi teman-teman adik-adik yang kelas 12. Kemudian salawat dan salam mari kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti di yaumil mahsyar atau yaumil kiamah kita mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang lain yang kita harapkan selain pertolongan beliau untuk kehidupan kita nanti di akhirat. Teman-teman yang berbahagia, sedikit mengulang kembali apa yang telah kita pelajari kemarin. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari dua buah ayat di surat Ali Imran, ya, yang mudah-mudahan teman-teman masih ingat semuanya. Sebelum kita lanjutkan, mari kita ulang bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Itu ayat yang telah kita baca dan telah kita pelajari kemarin, dan sekali lagi semoga teman-teman dapat menghafalnya. Oke, karena apa yang kita hafal, apa yang kita baca dari Al-Qur'an itu nanti akan dapat menjadi saksi bagi kita, khususnya ketika kita berada di alam barzakh. Maka dari itu sangat penting bagi kita untuk membasahi lidah-lidah kita, rongga-rongga tenggorokan kita dengan membaca Al-Quran. Sungguh rugi orang yang tidak pernah atau sangat jarang sekali membaca Al-Quran. Selanjutnya teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan kali ini kita akan belajar, kita akan meneruskan pelajaran kita, maksud saya masih di surat Ali Imran yang di sini membahas tentang bermusyawarah, kemudian tentang azam. Azam itu sering kita dengar. Azam itu adalah tekad yang sangat bulat, ya, untuk kita melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita lanjutkan, mari kita baca sama-sama terlebih dahulu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله Inna Allah yuhibbul mutawakkilin. Oke, teman-teman, tadi kita sudah baca. Sekali lagi kita akan mengulang kembali, dan jangan lupa kita baca sama-sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke. Jadi begitu kira-kira, ya, tidak sempurna memang, tapi itulah kemampuan terbaik yang kita miliki. Teman-teman juga coba untuk diulang-ulang, dan sekali lagi setiap ayat yang kita pelajari usahakan untuk dihafal.
Beruntung juga bagi teman-teman yang sudah berusaha menghafal Al-Quran, baik itu juz 30 maupun 30 juz. Oke, sekali lagi kita ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kuntu faddan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Oke, teman-teman yang berbahagia, ayat ini ya, menurut yang sudah saya baca ya, bukan berpengalaman sendiri. Sabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan dengan rahmat Allah engkau bersikap lemah lembut kepada mereka. Ayat ini turun dulu kepada Nabi kita Nabi besar Muhammad SAW semasa awal-awal dakwah beliau, atau ketika sudah istilahnya masa peperangan. Dan ayat ini sangat jelas turun waktu itu setiap akan perang ya. Beliau Rasulullah SAW baik perang Khandaq, perang Badar dan perang Uhud ya. Di sana Rasulullah SAW selalu sebelum berperang itu bermusyawarah terlebih dahulu ya, baik itu dengan sahabat-sahabatnya, kemudian dengan lawan yang akan dilawan ya, yang pada waktu itu adalah kaum kafir Quraisy, masih belum melawan Persia dan Romawi dan belum di negara-negara lain, masih melawan bangsa sendiri, yakni kaum kafir Quraisy ya. Kemudian sekali lagi, Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka disebabkan dengan rahmat Allah. Ingat di sini rahmat Allah selalu berperan penting dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita tidak pernah melepaskan pengaruh ataupun apa istilahnya kuasa Allah terhadap kita ya. Kita tidak jalan sendiri-sendiri, melainkan kita selalu diawasi. Dan ingat, bagi orang yang sudah berniat baik untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan mudahkan jalannya. Bagi orang yang ada niat jahat atau tidak baik dan orang tersebut sudah kalau belum pernah, maka Allah akan tunjukkan hidayah atau petunjuk yang membuat dia akan tidak jadi melakukan hal yang tidak baik tersebut. Namun jika orang tersebut sudah terbiasa melakukan hal yang tidak baik, contoh kecil, sudah terbiasa dengan berbohong, maka akan dibukakan terus pintu-pintu atau kesempatan-kesempatan untuk berbohong. Maka dari itu perlu kita koreksi diri. Setiap yang kita lakukan pasti akan ada jalannya tersendiri. Dan sekali lagi ingat, bagi yang suka berbohong, kebohongan hanya akan bisa disembunyikan dengan kebohongan. Maka dari itu akan menjadi kebohongan yang berlipat ganda. Sekali lagi sampai di sini. Walau kuntu faddan ghalizal qalb, ya, saat sekiranya engkau berhati keras dan kasar, maka lam faddu min khawlik, mereka akan apa istilahnya menjauhkan diri. Sesuai yang kita ketahui bahwa Nabi SAW sejak dulu diketahui atau dikenal sebagai orang yang sangat lembut hatinya, penyayang hatinya, dan tidak pernah apa istilahnya membalas keburukan dengan keburukan. Ada beliau dicaci maki atau disakiti oleh orang lain, maka beliau SAW selalu memaafkan. Nah, ini yang perlu kita contoh. Namun di kehidupan kita sendiri, walaupun orang tidak menjelekkan kita, tapi ya mungkin kita yang mulai terlebih dahulu hanya melihat fisik seseorang yang kurang pas menurut mata kita, itu yang menjadi pembicaraan. Yang pada dasarnya sebenarnya itu sudah menjadi cicilan dosa bagi kita sendiri. Oke, kita lanjutkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Ini yang sangat luar biasa. Ya, ini yang sangat luar biasa. Ketika akan berperang, dulu Nabi pernah dihianatin
misalnya saat perjanjian Hudaybiyah, ya, atau ketika perjanjian damai untuk perang tersebut. Dulu Nabi SAW memiliki tanggungan ataupun kaum yang akan dilindungi. Itu kaum bukan Islam tapi masih kafir seperti itu, namun meminta perlindungan kepada Nabi. Kemudian di sini ada kaum kafir Quraisy yang saat itu dia juga punya kaum. Nah, kaumnya kafir Quraisy ini menjarah barang saat kaum yang dilindungi oleh Nabi ini saat bepergian. Akhirnya semua barang harta mereka itu dirampas. Maka dari itu orang-orang dari kaum yang dilindungi oleh Nabi ini mengadu kepada Nabi, ya, mengadu kepada Nabi. Kemudian apa istilahnya? Nabi pun memberikan isyarat, memberikan amanat kepada para sahabat, mengatakan bantu mereka, ya, bantu mereka. Karena itu Sayyidina Umar waktu itu ditanya oleh para sahabat apa yang diinginkan oleh Nabi. Nabi SAW menginginkan kita untuk membantu mereka. Maka pada saat itulah semua para sahabat-sahabat mempersiapkan kuda-kudanya, mempersiapkan tombaknya, mempersiapkan pedang-pedangnya untuk pergi ke kaum kafir Quraisy ini. Maka di sanalah ya istilahnya datang mereka, kemudian dikalahkan, dilawan perang, ya, dilawan perang. Jadi itu dulu ketika beliau dihianatin, ya. Kenapa beliau melakukan peperangan sebelum apa istilahnya bermusyawarah terlebih dahulu? Beliau sudah bermusyawarah terlebih dahulu untuk kita ada perjanjian damai. Istilahnya kalau sekarang gencatan senjata semuanya didekap di negara masing-masing, nggak boleh keluar. Yang pedang berarti nggak boleh keluar sarung pedangnya, seperti itu. So itu perjanjian yang telah dilaksanakan. Ketika itu dihianatin, maka sudah tanggung jawab Nabi untuk melaksanakan atau membantu orang tersebut. So peringatan juga buat kita, begitu jelek kita menjadi seorang pengkhianat, ya, pengkhianat. Perempuan mungkin suka menganggap laki-laki itu banyak pengkhianat, tapi tidak semuanya, ya, tidak semuanya. Sekali lagi, maka dari itu sangat penting untuk kita menjaga janji kita atau perjanjian kita dengan baik satu orang dengan orang yang lain, atau satu kelompok dengan kelompok yang lain, satu negara dengan negara yang lain. Itu sangat perlu, karena itu akan dapat memicu kemarahan seseorang. Wastaghfir lahum, dan mintakanlah ampun untuk mereka. Nabi diminta untuk memintakan ampun bagi kaum-kaumnya yang iwal. Iwal itu bahasa kita? Yang tidak patuh, ya, yang tidak patuh. Kalau untuk sahabat-sahabat ini sudah jelas, Nabi selalu memintakan ampun. Bahkan dalam ayat yang lain, saya yakin teman-teman juga pasti ingat dan pasti tahu ayat tersebut. Apa bunyinya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi begitu. Telah datang seorang rasul dari golongan kalian sendiri. Ini untuk kaum kafir Quraisy dulu, maksudnya yang dari bangsa Arab. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia sangat ingin kita sebagai umatnya itu memiliki keimanan yang kuat, keimanan kepada Allah, keimanan kepada beliau. Tidak diinginkan yang lain. Beliau tidak meminta harta dan beliau tidak meminta jabatan ataupun tahta serta apa istilahnya pendamping hidup seperti yang dulu ditawarkan kepada beliau. Azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sakit penderitaan oleh umatnya itu beliau rasakan, ya, beliau rasakan. Dilihat ada sahabat atau ada umatnya yang sangat menjanda. Sahabat pergi berperang, pulang-pulang nama suaminya yang pulang. Dilihat seorang istri yang janda punya anak itu tidak ada yang mengurus, maka
maka beliau sangat merasa kasihan sehingga beliau pun menikahinya agar ada yang melindunginya. Itu tujuan beliau dulu untuk menikahi perempuan-perempuan pada masa itu. Dan perlu kita ketahui juga bahwa beliau itu menikah semuanya dengan para janda kecuali Siti Aisyah putri Abu Bakar, ya. Tapi bukan berarti yang Aisyah itu yang paling, ya, bukan yang paling. Namun sekali lagi semuanya, karena beliau itu terkenal sangat adil, sehingga sekali lagi kita tidak bisa meniru dalam hal tersebut, dalam hal ya memilih-milih perempuan. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, beliau sangat merasakan penderitaan kita. So kita di sini sebagai umatnya perlu juga menjadi orang yang ikut cinta, dan kalau bisa kita sama-sama merasakan bagaimana penderitaan beliau dulu waktu hendak menyebarkan agama ini, ya. Bagaimana perjuangan beliau dulu, apa yang dihasilkan, apa yang menjadi bekas dalam tubuhnya, apa yang dikeluarkan dulu untuk perjuangan agama tersebut. So kita tidak boleh lalai dalam mencintai Rasulullah SAW. Oke, kita lanjutkan, kita teruskan. Wasyawirhum fil amri, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah. Ini perintah untuk bermusyawarah, ya, perintah untuk bermusyawarah. Ini tetap menjadi tradisi ataupun suatu adat mungkin bagi orang, ya, tetapi ini sudah menjadi ajaran agama kita sendiri, ajaran dari Rasulullah SAW yang langsung dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kalau kita misalkan punya masalah, maka kita bermusyawarah. Bahkan Rasulullah SAW juga pernah mengatakan, jika seseorang meminta nasihat darimu, maka berikanlah dia nasihat. Karena ketika seorang meminta nasihat, maka itu menunjukkan Anda adalah orang yang percaya, ya. Jadi dalam hadis lain juga beliau mengatakan, seorang penasihat adalah orang yang terpercaya atau orang yang dapat dipercaya. Jadi kita sebenarnya tidak bisa sembarangan meminta nasihat kepada teman sebaya kita, adik kita, ya. Kalau meminta nasihat sedang kita ada kekeliruan, ada masalah, tentu kita meminta dari yang lebih berpengalaman daripada kita. Kita tidak bisa meminta daripada yang sembarangan. Harus kita tahu orangnya terlebih dahulu. Itu mengenai dengan nasihat. Fa'iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nah, ini hal berikutnya dalam ayat ini adalah tentang azam atau tekad yang bulat. Ketika kita ingin melakukan sesuatu, sudah ada niat, sudah ada rencana, maka perlu berserah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bukan berarti kalau kita ini pintar, sering juara satu, ya, terus kita, saya pasti nanti akan tetap menjadi juara satu, ya. Tidak seperti itu. Karena itu adalah sifat sombong yang telah muncul dari dalam diri kita. Maka dari itu sekali lagi, apapun yang akan kita lakukan, tetap berazam, niatkan atau bulatkan tekad, ya. Contoh, ya, misalnya begini, ya Allah, Lebaran kurban tinggal sebulan lagi. Saya bertekad mau kurban, tapi uang saya cuma 1 juta. Karena itu, ini kita kalau engkau mengizinkan, misalnya, kalau engkau mengizinkan, maka mudahkanlah jalan untuk berkurban. Seperti itu. Maka dengan seketika nanti Allah tunjukkan jalan untuk seperti itu, untuk kita melaksanakan azam kita tadi, niat kita tadi. Azam ya bisa dikatakan dengan niat atau tekad, ya, tekad yang sangat berat. Innallaha yuhibbul tawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai atau menyukai orang yang tawakal, ya, orang-orang yang berserah diri. So sekali lagi, kita tidak menjadi manusia super atau yang power, ya. Kita tidak berkuasa. Kita makhluk biasa yang punya kekurangan, sehingga sekali lagi apapun yang kita lakukan, setelah kita usahakan, ikhtiarkan, maka serahkan kepada Allah hasilnya. Kewajiban kita, tugas kita hanyalah berusaha, ya, berusaha melakukan apapun yang
kita ingin kerjakan, hasilnya nanti kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan. Allah yang menentukan hasilnya melihat daripada hasil jerih payah kita. Namun Allah sudah berjanji, ingat, hal jazaul ihsan illa ihsan. Orang yang sudah melakukan suatu kebaikan, tentu dia akan mendapatkan kebaikan. Ya. Jadi itu perlu menjadi semangat kita untuk melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. So, teman-teman yang berbahagia, begitu kira-kira penjelasan makna daripada ayat surah Ali Imran ayat ke-159 ini. Ya, 159. Sorry. Ya, mudah-mudahan kelihatan. 159. Itu ayat yang kita baca, ayat yang kita pelajari pada kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi, ayat Al-Quran tidak sekedar kita baca dan tidak sekedar kita bisa memahami artinya, namun kita perlu mengamalkan. Ingat apa yang kemarin dalam membaca Al-Quran ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah tartilnya, kita membaca dengan teliti atau yang dengan benar, gitu ya, tartil, gitu ya. Kemudian ada tahsin, itu maksudnya apa tahsin kemarin, memperbaiki bacaan bagi kita yang belum pas bacaannya. Berikutnya kita terakhir adalah tadabbur, ya, tadabbur atau menggali makna serta mengaplikasikan maknanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu seharusnya. Oke teman-teman yang berbahagia, kita tidak membahas tajwidnya pada kesempatan kali ini karena ini sudah lumayan lama, sudah 22 menit, akan bosan kalau ditonton lama. Begitu kira-kira. Untuk tajwidnya nanti akan kita bahas di video pembelajaran berikutnya. Setelah itu baru kita lanjut ke materi yang lain. Demikian yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita semuanya, dan semoga teman-teman juga dapat memahami apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Dan tolong kalau bisa dilihat atau ditulis, tapi ini mungkin agak jelek, nanti dilihat di Al-Qur'annya ya, surah Ali Imran ayat ke-159 untuk tulis serta dipelajari, didalami maknanya, dan jangan lupa dihafal. Nanti ketika kita sudah bertemu akan kita cek hafalan sejauh mana. Ya, di kelas 3 ini kita hanya menghafal mungkin beberapa ayat dari surat dalam Al-Qur'an. Itu menjadi modal kita juga nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita jumpa lagi di video berikutnya. Allahumma waffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.